Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Saat Teduh di channel Berita Mujizat TV. Sebelum kita mau mendengarkan, kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Bapa untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Dari bulan demi bulan, dari musim demi musim Tuhan, Kau selalu sertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarkan apapun Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh bertumbuh dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pribadi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, di setiap rumah-rumah kami Bapa. Biarkan hanya Roh Kudus yang bernaung dalam setiap hati kami. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saat teduh kita bertajukan biarkanlah umatku pergi. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya dalam Keluaran 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Kita akan membaca dalam ayat yang ke-1. Keluaran 5 ayat yang ke-1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Pesan Tuhan melalui Musa kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi, yang tertulis dalam Keluaran 5 ayat yang ke-1, dalam pasal 7 ayat yang ke-16, dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, dan Keluaran 8 ayat yang ke-20, pasal yang ke-9 ayat yang ke-1, dan pasal yang ke-10 ayat yang ke-3, memperlihatkan bahwa Tuhan mengakui Israel sebagai miliknya, my people, umatku. Bukan hanya sebagai umatnya, tapi Israel diakui sebagai anak yang sulung. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Begitulah firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 4 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Hati Tuhan untuk anak yang sulung tidak hanya berhenti di masa lampau. Sampai akhir zaman pun Israel tetap menjadi yang sulung. Pilihan Tuhan akan Israel itu tetap. Perjanjian kekal antara Tuhan dan Israel adalah dasar kepercayaan kita kepada korban Yesus Kristus di kayu salib. Berita Injil adalah berita penggenapan janji Tuhan kepada Israel secara legal rohani dan secara jasmani. Bangsa Israel pun tetap menjadi bagian dari rencana keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus, baik Yahudi maupun non-Yahudi akan dijadikan satu manusia baru, one new man. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Keselamatan Israel adalah mandat ilahi bagi semua orang yang percaya di dalam Kristus. Dialah yang sulung, seperti pengakuan Rut kepada Naomi. Tuhannya Israel adalah Tuhan kita. Sebab itu, apapun panggilan dan mandat kita harus diselaraskan
kepada mandat keselamatan Israel. Bersama-sama kita memberkati Israel dan mengusahakan keselamatan si sulung. Karena itu hatinya Tuhan. Israel dipilih untuk memperlihatkan kepada kita secara jasmani sebagaimana hidup dalam sebuah perjanjian, covenant, dengan Tuhan sendiri sebagai Raja. Pembelaan Tuhan kepada Israel bukan karena Israel itu bangsa yang besar, terpandang, ataupun benar, tapi karena perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau. Begitulah firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Inilah yang membuat Tuhan selalu membela Israel dan juga semua orang yang percaya perjanjian kekalnya melalui Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus, pembelaannya itu tuntas. Apapun masalah kita, apapun yang mengikat kita, di waktunya Dia memperhatikan kita dan berkata, biarkan anakku pergi, atau kalian akan berurusan dengan aku. Betapa luar biasanya hidup dalam Tuhan, bukan? Kata memilih dalam bahasa Ibrani dipakai kata bacar yang memiliki makna acceptable, dapat diterima, unggul, istimewa, bermutu, baik sekali. Dalam Kejadian, kata bacar dipakai dalam Kejadian 6 ayat yang kedua, ketika anak-anak Allah memilih istri siapa saja yang disukai. Kemudian di Kejadian 13 ayat yang ke-11, ketika Lot memilih lembah Yordan. Di sini terlihat bahwa kata bacar mengandung arti memilih sesuka hati, yang memilih karena kriteria tertentu yang dianggap baik sekali, bermutu, dan istimewa. Tuhan memilih kita adalah dasar dari semua yang kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara, seharusnya kita sangat bersyukur bahwa setiap dari kita dipilih Tuhan. Tuhan menganggap kita sebagai orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sangat dikasihinya. Biarkan mulai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau sama-sama belajar mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan mencintai kita. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan syukur untuk cintanya Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Banyak orang yang di luar sana, tetapi Tuhan memilih kita. Itu semua karena Tuhan mengasihi hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata hanya karena Tuhan mengasihi hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, janji yang telah diikat dengan nenek moyang kita, janji yang telah diikat bersama Abraham, Yakub, dan Ishak. Kami bersyukur Tuhan. Bagi kasih
adalah Bapa yang baik. Tidak ada rencana jahat yang sudah Engkau rencanakan untuk setiap hidup kami. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta. Yesus sangat kami cinta. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia, untuk setiap cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarkan hari ini Tuhan kami sadar kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat Kau cintai. Biarkan kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu itu Tuhan. Biarkan kami tidak takut lagi untuk melangkah, karena kami adalah kepunyaan-Mu. Setiap apapun yang kami butuhkan, Kau yang akan sediakan. Setiap apapun yang kami perangi Tuhan, Kau yang akan membela setiap pribadi kami. Kau yang akan memberikan kami kemenangan. Kau yang
akan membawa kami dari sebuah terobosan menuju terobosan. Karena kami adalah umat pilihan. Ajari kami untuk lebih mengerti lagi. Ajari kami untuk lebih mensyukuri lagi Tuhan. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami. Biarkan setiap pribadi kami Tuhan terus berjalan dalam mandat ilahi. Terus berjalan dalam jalan-Mu saja. Terima kasih, kami ucapkan syukur kepadamu. Kami berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini. Biarkan setiap kami lebih mengerti lagi bahwa Engkau mencintai kami. Ajari kami untuk mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Biarkan setiap langkah kaki kami Tuhan, kami selalu membawa identitas bahwa kami adalah anak Raja, bahwa kami adalah anak Tuhan, bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap agenda kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga renungan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.